Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Zulfadila, mahasiswi farmasi di Universitas Wahid Hasyim. Saya di sini akan menjelaskan penyelesaian kasus percobaan 4. Pada kasus percobaan 4, kita akan melakukan analisis uji beda atau uji T. Uji beda atau uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok. Berikut ini adalah kasus yang akan kita uji, yaitu kasus pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Nah, pada tabel ini merupakan rangkuman hasil pengukuran pH mula-mula dan pemanasan. Jumlah datanya yaitu 12. Pada kasus pertama, kita akan melakukan uji T berpasangan, atau yaitu ujian dilakukan untuk mengukur 2 kali pengukuran pada variabel yang sama. Sebelum melakukan uji T berpasangan, terlebih dahulu kita menggunakan uji normalitas Savie-Rowill dan uji homogenitas varian. Kenapa kita menggunakan uji normalitas Savie-Rowill dan uji homogenitas varian? Karena untuk membuktikan bahwa pada kasus pertama datanya apakah terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Nah, pada variabel view untuk namanya mula-mula, untuk kolom pertama desimalnya 2, labelnya pH mula-mula, untuk measure-nya scale. Pada kolom kedua pemanasan, untuk desimalnya 2, pada labelnya pH pemanasan dan measure-nya scale. Selanjutnya, setelah selesai mengisi pada variabel view, kita ke data view. Nah, kita masukkan kasus pertama ke data view. Dan cara copy paste. Setelah selesai memasukkan data ke view, maka kita akan menguji normalitas Savie-Rowill. Klik Analis, klik Descriptive Statistik, dan klik Explore. Lalu pH mula-mula dan pH pemanasan kita pindahkan ke kolom sebelah kanan, yaitu Dependent List. Untuk displaynya kita menggunakan plot, lalu kita klik plot. Untuk box plot kita menggunakan none. Untuk deskriptif kita hilangkan centang step and left. Klik normality, float with test, lalu kita klik continue. Klik OK. Akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat pada test of normality, Savie-Rowill pada pH mula-mula signifikansinya 0,182. Maka 0,182 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi
data pada pH mula-mula terdistribusi normal. Sedangkan untuk pH pemanasan, signifikansinya 0,06. 0,006 kurang dari 0,05. Maka data pada pH pemanasan tidak terdistribusi normal. Dapat disimpulkan signifikansi pH mula-mula dan pH pemanasan terdapat salah satu data tidak terdistribusi normal, maka tidak memenuhi uji T berpasangan atau uji T dependen. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas varian. Ini sudah saya masukkan variabel view-nya untuk name kolom 1 pengukuran pH, desimalnya 0, labelnya pengukuran pH, untuk values-nya 1 labelnya mula-mula, 2 labelnya pemanasan. Pada measure-nya kita menggunakan scale. Pada kolom kedua, name-nya pH emosi, desimalnya 0, labelnya pH emosi, dan measure-nya kita menggunakan scale. Selanjutnya ke data view. Sini saya sudah memasukkan data view-nya dari kasus yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Untuk pH emosinya 4,41 dan seterusnya. Nah, untuk pengukuran pH-nya untuk kode 1 mula-mula dan untuk kode 2 pemanasan. Uji homogenitas variansa. Klik analis, klik deskriptif statistik, klik ekspor. Untuk pH emosinya kita pindahkan ke dependent list, dan untuk pengukuran pH kita pindahkan ke faktor list. Pada display-nya kita klik plot, klik statistik, klik deskriptif. Setelah itu confidence interval format-nya 95%, klik continue. Untuk plot-nya, box plot-nya kita klik none. Untuk deskriptif kita hilangkan centang, step and lab. Klik calculator probabilities dan klik power estimation. Klik continue. Klik OK. Akan muncul output seperti ini. Pada deskriptif, di mana kita dapat mengetahui mula-mula rata-ratanya 4,5375 dan pemanasan rata-ratanya 3,9725. Dapat dilihat bahwa pH mula-mula 4,5375 lebih besar daripada pemanasan rata-rata 3,9725. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanasan yang berefek pada pH emosi. Pada Degree of Homogeneity of Variance, kita lihat kolom signifikansinya pada pH emosi. Terlihat bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan pada tes of normalitas Shapiro-Wilk dan tes homogenitas of variance, karena kan tes of normalitas Shapiro-Wilk tidak memenuhi uji T berpasangan, maka selanjutnya dilakukan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon bagian dari statistika non-parametrik
yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Kita masukkan ke variabel view. Untuk name-nya yaitu mula-mula, yang desimal 2 labelnya pH mula-mula dan measure-nya scale. Untuk kolom 2 name-nya pemanasan dan desimalnya 2 labelnya pH pemanasan dan measure-nya scale. Lalu selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan kasus 1. Klik analis, klik non-parametric test, klik legasi dialog, dan klik to real sample. pH mula-mula kita pindahkan ke variabel 1 dan pH pemanasan kita pindahkan ke variabel 2. Untuk tes tipenya kita menggunakan Will-Johnson. Dan kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat pada tes statistik pH pemanasan dan pH mula-mula, asim signifikansi tutelannya yaitu 0,002, di mana 0,002 kurang dari 0,05. Maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan ada perbedaan antara pH mula-mula dengan pH pemanasan. Kemudian pada kasus kedua, di mana sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Di bawah ini adalah hasil penelitian tersebut. Merek minumannya ada 2, yaitu lokal dan impor, dan kadar sakarin, di mana sampelnya berjumlah 20 data. Pada kasus tersebut, kita akan melakukan uji T independen atau uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak saling berpasangan. Baiklah, langsung saja kita masukkan data pada variable view. Untuk name-nya, kolom pertama lokal, yang desimal 2, labelnya kadar sakarin lokal, dengan measure-nya scale. Dan untuk impor, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin impor, dan measure-nya scale. Selanjutnya, kita ke data view. Data ini dari kasus yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Klik analis, klik deskriptif statistik, lalu explore. Untuk kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor, kita pindahkan ke dependent list. Ya, untuk display-nya kita menggunakan plot. Klik plot yang di sebelah kanan. Lalu box plotnya kita klik none. Untuk deskriptif, hilangkan centang step and lab. Dan kita klik normality plot with lab. Lalu kita klik continue. Klik OK. Akan muncul output seperti ini. Dapat dilihat pada test of normality,
Pada Sapiro-Wilks-nya, kadar sakarin lokal signifikansinya 0,517. Maka 0,517 lebih dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Untuk kadar sakarin impor, signifikansinya 0,017. Maka 0,017 kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak terdistribusi normal. Dapat disimpulkan, terdapat perbedaan yang bermakna antara kadar sakarin lokal dan kadar sakarin impor. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas varians. Baik, langsung saja. Pada variable view, name-nya merek minuman dengan desimal 0, labelnya merek minuman. Untuk values-nya 1, untuk labelnya lokal, 2, labelnya impor. Untuk measure kita menggunakan scale. Pada kolom kedua, kadar sakarin, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, persen, dengan measure-nya scale. Kita ke data view. Ini adalah data yang sudah saya masukkan pada kasus kedua yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Kita akan menguji homogenitas varians. Klik Analysis, klik Descriptive Statistics, klik Explore. Lalu untuk merek minuman, kita pindahkan ke Factor List. Untuk kadar sakarin, kita pindahkan ke Dependent List. Display-nya kita menggunakan bold dan klik Statistik. Untuk deskriptif, dicentang, confidence interval format-nya 95%. Lalu kita klik Continue. Kemudian kita klik Plot. Untuk box plot, kita klik None. Deskriptif, kita hilangkan centang, stem, and lab. Lalu kita klik Power Estimation, klik Normality for with Test, klik Continue, klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, dimana untuk deskriptif rata-rata untuk kadar sakarin lokal yaitu 0,5870. Untuk rata-rata impor 0,5095. Jadi, rata-rata kadar sakarin pada merek minuman lokal lebih besar daripada kadar sakarin merek minuman impor. Selanjutnya untuk output test of homogeneity of variance. Pada kadar sakarin, dilihat kolom signifikansinya. Terlihat bahwa signifikansi pada kadar sakarin lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Kita masukkan pertama ke variable view. Untuk name-nya merek minuman dan desimalnya 0, label merek minuman, values-nya
Untuk kode 1 lokal, kode 2-nya impor. Measure-nya kita menggunakan scale. Kolom 2 kita untuk namanya kadasakarin dan desimalnya 2, labelnya kadasakarin persen, dan untuk measure-nya kita menggunakan scale. Selanjutnya kita ke data view. Di sini saya sudah memasukkan untuk lokal dengan kode 1 dan untuk impor kode 2. Baik, langsung saja kita akan menguji man with name. Klik analis, klik non-parametric test, klik legacy dialog, lalu kita klik to independent sample. Untuk merek minuman, kita pindahkan ke grouping variable. Dan kadasakarin kita pindahkan ke test variable list. Nah, kita klik group variable, klik define group 1, 1, group 2, 2. Klik continue. Test type-nya kita menggunakan man with name. Untuk option statistik kita menggunakan descriptive. Untuk missing values kita menggunakan exclude case test by test. Klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini, di mana dapat kita lihat pada tes statistik kadasakarin untuk asip signifikansinya 2 talent yaitu 0,310, di mana 0,310 lebih besar daripada 0,05. Maka data terdistribusi normal. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara kadar sakarin lokal dan kadasakarin impor. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.